Holy Spirit, my bestie. Ya, bestie ini istilah sekarang, artinya my best friend. Roh Kudus, sahabat karibku. Mari kita bersama-sama membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini adalah peristiwa yang menandai mulainya suatu era baru dalam karya keselamatan Allah. Dan era ini disebut era atau zaman Roh Kudus. Lalu dalam bahasa teologi, dispensasi Roh Kudus. Era atau zaman Roh Kudus, di mana Roh Kuduslah yang berkarya, bekerja secara aktif untuk menyelesaikan karya keselamatan yang sudah dimulai, yang sudah ditanamkan dasarnya oleh Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota. Karya keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi masih belum mencapai kepada kesempurnaan. Dan untuk membawa gereja kepada kesempurnaan, penebusan yang sempurna dikatakan oleh Paulus, maka disinilah Allah Bapa, Allah Putra menyerahkan semua tugas ini kepada pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan disinilah saudara dan saya hidup. Jadi saudara bisa bayangkan sekarang betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi gereja Tuhan. Karena semua dan semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Itulah sebabnya Allah mau memenuhkan setiap orang percaya dengan Roh Kudus. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Allah mau, Allah punya kepentingan. Karena Allah cinta kepada saudara dan saya. Sebenarnya yang punya kepentingan itu kita, bukan Allah. Kita yang butuh. Tapi saking Allah itu cintanya kepada kita. Ketika kita masih belum menyadari, belum mengerti, Allah sudah curahkan Roh Kudusnya. Allah rindu memenuhi saudara dan saya dengan Roh Kudus. Karena Allah tahu bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi gereja yang sempurna. Jadi yang rindu memenuhi Roh Kudus itu bukan saudara dan saya. Allah yang rindu, sangat rindu. Sebab itu mungkin saudara merasa saya kok belum dipenuhkan. Jangan kecewa, jangan putus asa. Teruslah berdoa, mencari, mengetok, mencari. Belum mendapat, ketok pintu sorga. Kalau perlu gedor pintu sorga. Tapi saya yakin pintu sorga terbuka bagi kita. Amin, haleluya. Saudara buka hati saja. Roh Kudus bisa memenuhkan kita setiap saat. Yang penting kita sungguh-sungguh rindu. Kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Percaya. Seorang hamba Tuhan senior di GPDI. Beliau sudah almarhum. Dia bersaksi bagaimana waktu dia mencari kepenuhan Roh Kudus. Gak dapat dapat. Tapi satu saat ketika dia berdoa, tiba-tiba penuh Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh berhenti. Bahkan yang sudah penuh Roh Kudus harus terus minta urapan yang baru setiap hari. Nah, hari-hari ini saya sungguh diberkati luar biasa oleh Tuhan. Selain saya merasakan ada sesuatu yang baru yang Tuhan lakukan. Saya juga diberkati melalui iluminasi bahwa ternyata Roh Kudus itu punya gelar. Saya sudah temukan 50 gelar. Saya pikir 50 sudah cukup. Karena saya pikir angka Pentakosta kan 50. Ternyata belum, masih ada sesuatu yang baru. Roh Kudus itu Spirit of Liberty, Spirit of Freedom. Nah, gelar-gelar inilah yang akan saya share kepada jemaat. Kita akan melihat 3 gelar. Dan gelar-gelar ini menunjukkan siapa Roh Kudus.
Apa karakternya? Apa karyanya dalam hidup orang percaya? Mari kita melihat kepada gelar yang pertama, yaitu Spirit of Love. Roh Kudus itu adalah roh kasih. Kita baca ayatnya di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jangan lupa, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Dia keluar dari Bapa. Bapa dan Yesus adalah satu. Sebab itu Roh Kudus juga keluar dari Yesus. Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak. Dan Allah kita ini Allah yang kasih adanya. Bukan Allah memiliki kasih loh ya. Bukan God has love. Tapi God is love. 1 Yohanes. Allah itu kasih. Sebab itu tidak heran Roh Kudus ini membawa kasih Allah. Ketika dia dicurahkan di dalam hati kita, maka hati kita penuh dengan kasih. Hati kita dipenuhi dengan kasih. Kasih kepada Allah. Juga kasih kepada sesama. Saudara alami itu? Saya yakin saudara alami. Ketika saudara penuh dengan Roh Kudus. Hati saudara penuh dengan kasih Allah. Kasih yang ada di dalam Yesus seolah-olah diimpartasikan dalam hidup kita. Sehingga hati kita dipenuhi dengan kasih. Dan kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Tidak bisa kita ingkari sangkali bahwa ada orang-orang yang secara daging kita susah untuk kita kasih. Salah satunya mungkin orang-orang yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita, ya toh? Susah tuh untuk kita mengasihi. Kalau sudah tanya kepada saya juga, saya manusia biasa kok. Tapi karena roh itu, ketika roh itu memenuhi hati kita, kita mampu. Itulah sudah sebabnya mengapa kalau sudah membaca di dalam sejarah gereja dan sampai sekarang, para misionaris, mereka meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka meninggalkan kenyamanan hidup mereka. Ada yang menjual rumah mereka. Mereka datang ke tempat yang terpencil. Hidup sederhana. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mereka kenal. Masuk ke hutan-hutan. Bahkan rela untuk mati. Kenapa? Apa mereka nggak ada kerjaan? Apa mereka ini orang aneh? Tidak, saudara. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipenuhkan dengan kasih Allah. Kasih ilahi itu memenuhkan hati mereka. Sehingga mereka didorong, tidak bisa tidak. Coba saya bacakan satu ayat ya. Ayat ini luar biasa sebenarnya kalau saudara tahu terjemahan dalam bahasa Mandarinnya ya. Dikatakan sebab kasih Allah yang menguasai kami. Dalam bahasa Mandarin, Yen Lai, Ji Tu Te Ai, Ji Li Woman. Ternyata kasih Kristus itu yang mendorong kami, compels us dalam bahasa Inggris. Membuat kita mau tidak mau harus maju, harus berangkat, harus pergi. Luar biasa ini. Makanya Paulus itu dia tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya. Dia selalu berusaha menjangkau terus. Menjangkau tempat-tempat yang belum diinjili orang. Dia berkata sendiri, aku tidak mau pergi ke tempat-tempat di mana sudah mendengar Injil. Aku pergi karena kasih Kristus itu yang mendorong aku. Ya, makanya Paulus itu tidak pernah dia berhenti di satu tempat. Berangkat, berani mati dia. Tentu bukan karena Paulus, tapi karena Citu Teai. Kasih Kristus itu menguasai hidupnya. Makanya dalam kitab Roma dia bilang, aku berhutang. Berhutang kepada orang yang terpelajar maupun tidak terpelajar. Orang Yahudi maupun orang Yunani dan seterusnya. Utang apa? Dia gak pernah utang duit, gak pernah ketemu. Tapi dia berhutang kasih. Dia harus bergerak. Saudara-saudaraku, Roh Kudus itu di dalam hati kita, dia mencurahkan kasih. Sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu. Coba kita lihat bagaimana daging dan bagaimana Roh Kudus itu. Daging menolak, Roh Kudus menerima. Daging menolak. Orang ini aku gak senang, ini gak senang. Tapi kalau Roh Kudus menerima. Coba sudah lihat, kalau kita bergerak dengan Roh Kudus apa yang akan terjadi. Jadi ingat satu hal, Roh Kudus memenuhi kita di dalam kita. Tapi kita juga harus berjalan di dalam roh. Apa itu berjalan di dalam roh? Yaitu berjalan menurut kemauan roh. Simple. Meskipun kita penuh Roh Kudus, tapi kita berjalan tidak. Apa bisa? Bisa, kenapa tidak bisa? Kita punya kehendak bebas. Roh Kudus suruh saya ke kanan, saya mau ke kiri, bisa kok. Ngapain? Yunus disuruh ke Niniwe, dia mau bergerak ke Tarsis. Apa? Sesudah Pantai Kosta itu apa? Daging mendendam. Awas, hati-hati ya. Tak catat ya. Roh Kudus mengampuni.
Spirit of forgiveness. Nah, ini salah satu gelar. Spirit of forgiveness. Itu Roh Kudus. Kalau enggak, saudara dan saya gimana? Kalau Roh Kudus enggak ngampuni gimana? Enggak bisa kita hidup, saudara. Next. Daging membenci, Roh Kudus mengasihi. Nah ini, Spirit of love. Yang kedua, Spirit of grace. Roh kasih karunia. Coba kita baca satu ayat. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Makanya orang bilang zaman Roh Kudus ini zaman kasih karunia. Memang betul, karena Roh Kudus itu adalah roh kasih karunia. Spirit of grace. Di dalam Roh Kudus tersembunyi segala kasih karunia dan berkat-berkat Allah. Karena Roh Kudus itu kasih karunia yang terbesar bagi gereja Tuhan. Gereja mendapat banyak kasih karunia dari Allah, tapi kasih karunia yang terbesar, puncak dari segala kasih karunia adalah Roh Kudus. Kasih karunia itu pemberian yang tidak layak kita terima. Itu bahasa teologisnya. Jadi Roh Kudus itu sendiri adalah kasih karunia kepada gereja Tuhan. Kasih karunia yang terbesar, terindah, tertinggi. Sebab itu ketika dia datang, dia membawa segala kasih karunia itu kepada kita. Di dalamnya tersembunyi segala kasih karunia dan berkat-berkat Allah. Saya mau tanya dulu kepada saudara, siapa di sini yang butuh kasih karunia Allah? Ada yang gak butuh? Kita semua butuh. Apa sih kasih karunia itu? Itu tadi bahasa teologis ya. Saya coba untuk memberikan bahasa sederhana kepada saudara supaya kita mengerti apa itu kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kemudahan. Itu kasih karunia. Kemudahan. Salah satu contoh nih, gampangnya gini. Saudara kalau pergi ke bandara ya, bandara yang besar, kan ada yang berjalan itu loh, bukan elevator, ya yang datar gini tapi berjalan. Tahu ya maksud saya ya saudara? Kalau itu tempatnya jauh, saudara kira-kira mau jalan kaki atau mau naik itu? Enak naik itu. Sana baru melangkah sampai sana, kita sudah di sana. Karena dia kan jalan. Yang di samping saudara mungkin gini, loh kok untuk sana? Itu kemudahan. Belum lagi kalau tiba-tiba ada tetot, kendaraan itu. Pernah saya naik, sudah mau terlambat. Aduh Pak tolong, ke bandara nomor berapa? Waduh kena 100 lebih. Enak, kemudahan. Kasih karunia itu kemudahan. Saudara. Butuh gak kemudahan? Butuh kita dalam segala hal. Enak kalau ada kemudahan ngurus surat ini ada kemudahan. Entah jalur apa aja. Kemudahan itu kasih karunia. Allah berikan kasih karunia dalam hidup kita. Makanya anak-anak Tuhan itu segala sesuatu serba mudah. Ada kasih karunia Allah. Dibukakan jalan. Saya pernah dengan orang saksi, mungkin saudara juga alami. Masuk tempat parkir, semua udah penuh. Tapi begitu saudara jalan, tiba-tiba di samping saudara, mobil keluar, saudara masuk tempat yang paling strategis. Apa itu? Kemudahan. Orang itu tunggu di situ sampai mobil saudara muncul. Nomor ini, yowis dia keluar, nah, supaya mobilnya bisa masuk. Kemudahan. Ini kasih karunia. Haleluya. Luar biasa Roh Kudus itu saudara. Memberi kemudahan-kemudahan. Dalam segala hal. Pekerjaan perlu kemudahan. Apalagi zaman sekarang saudara. Orang susah mencari pekerjaan. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ada Roh Kudus kita mendapat kemudahan. Amin. Rumah tangga perlu kemudahan. Saya selalu tekankan. Coba tanyakan itu yang berumah tangga. Nomor 1. Perhatikan kerohanian rumah tangga. Cari Tuhan, utamakan Tuhan dalam rumah tanggamu. Karena saya ini loh ngalami sama istri, saudara, ngalami saya ini. Kita ini sama-sama anak Tuhan, yang gena, bukan tidak gena. Pacaran 7 tahun, masuk rumah tangga, banyak pergumulan. Kalau bukan kasih karunia Allah, nggak ada seperti sekarang. Tapi saya heran dengan anak-anak muda sekarang. Walaupun saya sudah beritahu, begitu menikah, plus tidak kelihatan di gereja. Kenapa? Ya wis menikah kok, wis cukup, wis diberkati, wis puji Tuhan. Oh belum tahu dia nanti. Kalau sudah kecentok dalam rumah tangga baru tahu. Ya sungguh, saya bukan mandar, no bukan. Pasti kecentok nanti. Kalau orang sudah meninggalkan Tuhan, lambat atau cepat saja, masalah akan terjadi. Saya bukan ngomong, bukan ngancam loh, bukan loh. Ini firman Tuhan. Tunggu, baru nanti dia tahu benar firman Tuhan itu. Kita ini butuh kasih karunia loh saudara. Anak-anak muda yang menikah, perhatikan perkataan saya. Anda butuh kasih karunia dalam rumah tanggamu. Banyak kemudahan-kemudahan, banyak pertolongan Tuhan. Kasih karunia, Roh Kudus itu sudah dicurahkan sebagai roh kasih karunia. Sebab itu bersekutulah dengan Roh Kudus.
Salah satu contoh di dalam Kejadian pasal 24. Bagaimana waktu Eliezer disuruh oleh Abraham untuk mencari pasangan hidup bagi Ishak. Eliezer disuruh cari ke tempat di mana asalnya Abraham yang berjarak ribuan mil waktu itu. Dia berangkat tanpa tahu mau kemana, arah tujuan, mau cari siapa yang nggak tahu, nggak ada yang kenal. Pokoknya Abraham bilang pergi ke Padan Aram cari jodoh bagi anakku. Tapi saudara bisa baca dalam Kejadian 24. Begitu mudah, nggak usah dia cari-cari ke sana sini, lalu dia nginep di sana berbulan-bulan, tanya sana sini, tanya RT-nya, RW-nya, mana turunannya Abraham, lalu mana wanita yang baik, lalu diselidiki, nggak perlu saudara-saudara. Begitu sampai langsung ketemu Ribka. Nah, itu kasih karunia. Ribka juga tidak pernah nyari-nyari jodoh, langsung dapat diambil mantu oleh orang kaya, super kaya, dan super baik tentunya. Karena tidak boleh cuma lihat kekayaan saja. Itu kasih karunia, gak usah khawatir. Adam itu tidur aja dikasih Hawa. Wanita juga gak usah khawatir. Layani Tuhan seperti Ribka dengan suka hati. Ketemulah dia dengan Eliezer. Eliezer itu artinya Allah penolongku. Siapa lagi penolong kita kalau bukan Roh Kudus, amin. Yang ketiga, spirit of intimacy atau spirit of fellowship, keintiman atau roh persekutuan. Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Allah Tritunggal dari sononya, dari pertama-tama menciptakan manusia Adam dan Hawa. Itu memang sangat rindu punya hubungan yang intim dengan manusia ciptaannya. Tetapi ya, apa dikata? Manusia jatuh dalam dosa. Melalui karya salib, manusia dipulihkan, dibenarkan di hadapan Allah. Dan melalui Roh Kudus yang dicurahkan, Tuhan mau kita yang sudah dibenarkan memiliki hubungan yang intim. Bahkan saya boleh katakan super intim dengan Allah. Mengapa saya katakan super intim? Karena sekarang Allah bukan lagi berdiam bersama kita, tapi di dalam kita. Yesus ketika hadir di dunia, dia bercengkerama dengan murid-muridnya, tapi Jesus with them. Yesus bersama dengan mereka. Di luar. Tapi Roh Kudus di dalam, in us. Jadi beda nih. With us dan in us itu beda jauh. Jadi betapa luar biasanya kalau kita menyadari hal ini ya. Coba saya berikan beberapa contoh dari firman Tuhan, dari Alkitab tentang orang-orang yang intim dengan Tuhan. Salah satunya adalah Habakuk. Nabi yang ber-Q&A. Q&A itu istilah modern untuk question and answer. Artinya bertanya jawab dengan Allah. Jadi Tuhan itu bisa ditanya jawab. Tuhan gini, dia jawab. Gini, jawab. Yohanes, murid yang bersandar di dada Yesus, yang mendengar denyut jantungnya Yesus. Musa, nabi yang berbicara muka dengan muka. Ya kalau ngomong sama Allah itu, Tuhan Allah sendiri berkata, kalau Musa ngomong dengan aku, muka dengan muka. Punya keintiman yang sangat luar biasa. Dan semua orang-orang ini dipercaya rahasia-rahasia Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita intim dengan Allah, Allah percayakan rahasia-rahasianya. Iluminasi, rahasia firman Tuhan, bahkan rahasia tentang masa yang akan datang. Profesi, Tuhan percayakan. Banyak kepada orang yang intim. Abraham disebut sahabat Allah. Dan perhatikan, mereka ini adalah orang-orang yang hidup sebelum Roh Kudus dicurahkan. Nah ini poinnya. Mereka bukan orang-orang yang hidup di zaman kita, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan berdiam di dalam kita. Tapi mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman pra-pencurahan Roh Kudus. Tapi mereka bisa hidup sedemikian intimnya dengan Allah. Apakah saudara dan saya tidak iri dalam tanda kutip ya, memiliki hubungan yang sedemikian dengan Tuhan? Kalau saudara dan saya ingin, fasilitas sudah diberikan. Coba kita baca ayat ini. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu yang mana? Kalau sudah lihat ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi tapi aku akan datang kembali. Bagaimana dia habis pergi datang lagi? Roh Kudus. Ya curahkan Roh Kudusnya. Rohnya menyertai kita. Dan Tuhan Yesus berkata pada saat itu kamu akan tahu bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Keintiman yang luar biasa. Haleluya. Saya menyadari
Roh itu ada di dalam saya. Mari, saya juga rindu jemaat Tuhan ya terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, bertumbuh dalam hidup bersama Roh Kudus. Nah, itulah pesan yang ingin saya sampaikan. Jadikan Roh Kudus sahabat terbaikmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.